balik bersama Martin. So sekarang gue mau ngemil roti coy ya tuh, rasa coklat. Oke, kita langsung ngemil aja ya. Selamat makan. Kita buka roti coynya ya. Roti coy. Oke. Kayak gini. Tuh. Beli di warung ini. Harganya tuh mami aku sih yang beli ini 2.500 gitu ya. Tuh, di luar lagi ada motor, nggak apa-apa lah ya. Tuh, wangi loh. Auka bukan sih? Oh bukan Auka, oh Good Spice Food. Kalau Auka oke lah rasanya, itu the best ya kan. Coba dibuka. Oh coklat, itu coklatnya ya di situ ya. Ke ujung banget. Wangi. Enak loh. Tapi coklatnya dikit kali. Ya maklum lah, roti warung kan terjangkau. Tapi cukup sih. Ya, kita ini coklatnya. Ya kan. Gak perlu pakai coklat juga udah enak deh, udah wangi. Dicocok sama kopi ya kan, kalau nggak teh. Endulnya. Kamu udah pernah nyobain roti coy ini yang di warung? Kalau belum cobain, pasti kamu suka. Lembut parah. Kan waktu kemarin aku juga beli roti yang 2000-an. Kan ada kan kalau di warung tuh, kalau roti 2000-an mah harus langsung dimakan ya. Soalnya didiemin 2-3 hari aja udah bau. Kayak bau obat gitu, berarti udah mau basi kan. Itu harus langsung dikonsumsi yang roti kayak gitu. Enaknya. Oh iya, waktu kemarin ada yang nanya, Kak, waktu bikin baju bonekanya itu belajar sendiri apa kursus? Ya kan? Ya. Jadi gue bikin baju boneka itu belajar sendiri. Jadi waktu itu aku beli kayak action figure lah, ya boneka lah biar gampangnya ya. Nah udah gitu ikut lucu gitu kan. Bajunya unik-unik kan, beda kalau Barbie kan bajunya kan suka satu setel dari atas sampai bawah kan. Nah kalau ini kok lucu, lebih detail gitu jahitannya. Ada sepatunya, ada ininya. Nah udah gitu kan harganya tuh lumayan agak mahal. Yang untuk yang bukan Barbie ya, versi kolektor lah bisa dibilang. Nah udah gitu kok lucu, aku jadi kayak termotivasi lah biar aku bisa bikin. Udah gitu aku cobain lah bikin. Aku pertama kali bikin itu kemben warna pink dari stocking, dikasih pita. Aku share lah ke grup media sosial yang mainan kolektor gitu. Ih suka bikin sendiri bajunya atau gitu kan. Banyak respon waktu itu. Udah gitu aku juga langsung mulai nyoba-nyoba kan. Nah udah nyoba-nyoba, dapatlah orderan kan. Pernah waktu itu aku dapat order tuh pertama kali, ingat, baju Jepang sekolah. Si orangnya pembikinin, aku masih cari alasan, dia langsung ini DP-nya Bang buatin baju Jepang, baju sekolah Jepang anak cewek. Itu pertama kali aku bikin. Ya meskipun nggak balance ya, maksudnya ada yang kegedean, tapi waktu itu kok bagus bener itu. Dan juga pernah waktu itu kayaknya sebelum aku bikin baju sekolah Jepang itu yang buat action figure itu, aku juga pernah bikin baju idol AKB48 pernah. Nah, Bang buatin dong baju idol itu. Waktu itu kan lagi
seru-serunya AKB48 kan. Oke, aku bikinin. Itu aku lebih dominan nempel di kira aku tuh baju kayak untuk action figure boneka tuh nggak dicuci, dan ternyata dia cuci dong. Yang dimana itu baju tuh aku dominan tuh ngejahit tuh cuman pinggir-pinggirannya aja buat nyatuin, sedangkan motif di bajunya itu lebih dominan ditempel. Alhasil apa coba? Dia bilang, "Mas, kok ini bajunya pada lepas semua?" Oh iya, aku langsung bilang, "Oh iya, itu aku pakai lem." Dikira aku bilang ke dia, dikira aku tuh nggak dicuci. Ya dicuci, tapi untungnya dia tuh nggak ngambek loh. Dia maklumin, "Oh, jadi jangan dicuci ya." Iya, gitu makanya. Jadi dia memaklumi lah, soalnya aku penjahit baru waktu itu ya, dan banyak trial and error waktu bikin baju itu, nggak langsung bagus kayak gitu, butuh proses lah ya. Kayak gitu, prosesnya nggak setahun 2 tahun lebih itu. Enaknya. Dan aku juga kemarin minggu yang lalu kan, waktu itu kemarin itu belum ada orderan masuk, aku bikin baju buat figur aku kan. Soalnya di jual beli figur tuh nggak ada baju yang aku pengen. Ya udah, aku bikin yang sesuai aku pengen kan. Nih bajunya, ini aku bikin pakai kulit. Lucu nggak? Di depan ada tetangga aku lagi ngejemur kayaknya, malam-malam sih, kedengaran. Nah, pakai sabuk, pakai rantai tuh kan, lucu kan, pakai kalung juga ya tuh. Dan ini juga aku terinspirasi dari, kamu tahu kan, AI ChatGPT. Nah, aku iseng-iseng lah bikinin karakter ini body boy, bajunya begini-begini kan. Nah, udah gitu keluar desainnya tuh kayak gini. Ini tuh terinspirasi dari toko game Blood Rain, tahu nggak? Yang vampir cewek itu bajunya tuh nggak gini, cuman dari AI keluarnya tuh kayak gini. Ya, nih, aduh, ini aku habisin dulu lah. Enak loh. Kalau kamu ke warung, cobain kue coy ya, roti coy, endul, buat sarapan atau makan siang atau lagi sibuk-sibuknya ya. Dan ini tidak disponsori, aku kalau disponsori roti coy enak kayaknya, aku itu sarapan itu aja udah ya kan, gitu. Nah, aku deketin, gimana menurut kamu ya? Dan yang dijahit tuh ini nih, ini belakangnya pakai kancing jepret aja sih tuh. Dan bagian sebelah sininya, kalau sebelah sininya sama ininya aku lem. Kenapa? Kalau dijahit benang kan warnanya hitam, tahu kan? Nah, kalau figur kayak gini warna hitam, mau Barbie apapun, kalau benang yang warnanya hitam pasti stain ke body. Jadi warnanya tuh transfer ke body. Jadi aku menghindari itu, jadi aku lem aja. Ini juga dilem tuh, soalnya kalau dijahit nggak bekas jahitannya itu gitu. Dan ini sabuknya, ini pakai part yang udah ada. Ini aku ada partnya ini yang bintik-bintik ini aku tambahin rantai. Ini celananya aku bikin juga tuh ya. Ini kalungnya, ini pakai diamond, aku pilox tuh kan, bagus ya kayak gitu. Karena di tempat figur nggak ada baju yang jual, ya udah aku bikin sendiri ya kan, jadi puas gitu. Dan kalau ada yang jual juga pasti nggak akan kebagian aku gitu. Soalnya kalau di tempat figur yang jualan koleksi kayak gitu, jual partnya, bajunya, itunya, pada cepat-cepat itu. Ada yang sistem lelang lah, ada yang sistem pretelan. Apalagi kalau udah meretel kayak figur kayak tadi yang cewek, udahlah, gak akan kebagian lah gitu. Jadi aku bikin sendiri aja. Dan ini juga apa, kemarin juga lagi ini ya, 2 harian konvoy Persib juara. Gila, rame
pas waktu kemarin itu aku bawa ini dogi aku ke dokter ya, yang namanya cincin. Mungkin aku sertakan fotonya di sini kalau sempat ya. Itu jadi aku sama adik aku bawa dogi aku kan. Jadi dogi aku ini doginya tuh jenis Shih Tzu ya, cewek betina. Nah dia tuh kalau dari sekarang sih 3 hari yang lalu tuh dia sehat bugar ya. Pas besoknya tuh kenapa kepala dia tuh miring, misalnya nih kepala dia gini, pas dipanggil tuh miringnya tuh gini, kok jadi miringnya dia jalannya kenapa gitu kan. Langsung dibawa ke dokter kan. Oh ini bisa jadi ada radang di kupingnya, dan juga bisa ada saraf atau mungkin kebentur atau gimana kan. Dan kalau ada CCTV bisa dicek, kataku. Aduh nggak punya CCTV aku kan. Jadi pas kalau malam tidur ya aku juga tidur kan, jadi nggak kekontrol. Beda lokasi, aku di kamar, dia di tempatnya gitu kan. Makanya pas besoknya tuh kenapa kepalanya miring. Nah pas udah gitu udah aja dikasih ini apa, obat vitamin untuk syaraf. Nah jadi kalau miring gitu tuh dia makannya jadi susah kan. Nah kayak gitu. Nih vitamin sarafnya, vitamin B sih, B apa gitu, B kompleks saja aku nyebutnya ya. Ini ada 3, ini warna pink, ini warna putih-putih, 3 kali sehari. Jadi misalnya pagi, siang, sore, ini tuh diminumnya 8 jam sekali. Tapi kadang-kadang aku nggak sempat sampai 3 kali sehari, jadi aku sempatnya 2 kali sehari, yang dimana sekali makan tuh harus 3 tablet. Itu ini untuk vitamin buat sarafnya, soalnya umur dia udah senior kan, udah 10 tahun ke atas sih. Pas udah gitu dikasih juga ini pereda nyeri berupa kayak kapsul gini tuh. Jadi kan soalnya di badan dia tuh suka ngegetar, takutnya kan dia kepalanya miring, takutnya sarafnya kayak ketarik gitu. Makanya dikasih lah pereda nyeri itu. Dan sama ini Clavamox, ini tuh antibiotik untuk ini, untuk menghindari infeksi bakteri, dan dia sekarang suka keluar air liurnya berlebihan. Jadi kasih ini minumnya 0,5 ml aja itu. Dan dari kemarin juga aku belum sempat ngelanjutin drakor, soalnya aku fokus ngobatin dogi aku yang lagi sakit ini gitu. Soalnya aneh, berapa hari yang lalu kok dia segar bugar, pas besoknya paginya kenapa kepala dia miring, itu yang aneh. Dan kita nggak tahu yang di rumah apa dia kejedot atau apa, soalnya kita kan tidur ya malam-malam kan. Besoknya kenapa miring, itu aneh. Tapi udah ngobatin. Dan mata dia tuh tahu kan, mata dia sih tuh kan gede, mata dia tuh ngegetar, jadi matanya tuh gerak gini loh kan. Kalau kita ngaca mata kita, contohnya mata kita aja ngelihat kaca diam kan, ngeliat ke depan. Dia juga waktu normal tuh diam. Pas waktu kemarin itu pas kepalanya miring itu aku cek kenapa mata dia ngegetar yang ngeliat ke aku, tapi matanya gini dar gini, aneh loh. Pas kata di dokternya, oh ya ini gejala ini saraf katanya gitu kan. Dan yang bikin dia tuh jadi kepuyeng, kayak dunia tuh semua berputar, dan dia juga sempat jadinya kayak muter-muter. Biasanya dia kalau jalan lurus ini muter-muter, kadang sampai pusing gitu. Soalnya matanya gini, udah gini kepalanya miring, gimana nggak makin pusing kan gitu. Kemarin sempat dia muntah gitu saking muter-muter gitu, tapi sekarang udah rada mendingan sih, dia jalan udah nggak begitu muter-muter, cuman kepala dia masih miring aja sih. Itu apa itu, stroke ya, stroke mini pada dogi gitu ya takutnya ya gitu. Jadi kalau sekarang tuh dia kalau jalan nggak begitu muter-muter, cuman jalan kepalanya agak miring, dan matanya tuh kemarin awal-awal tuh ngegetar banget. Kok sekarang nggak getar, tapi agak pelan, agak mulai stabil sih gitu. Cuman makannya kalau tadi sih
aku kasih makan, dia tiba-tiba lapar, aku kasih kayak perintilan dog food itu masih ada sisa kan. Kalau waktu siang aku kasih pepaya dia itu. Dan minum sekarang agak disuapin, sama makanan juga kalau dia agak susah aku suapin, soalnya dia harus minum obat gitu. Dan yang obat tadi yang 8 jam itu, jadi aku sempatnya dua kali, soalnya kalau 3 jam tuh pas aku mau obatin dia tuh lagi tidur nyenyak banget, jadi aku kan gak tega bangunin dia gitu. Jadi biar badan dia istirahat, jadi sebangun dia aja baru aku kasih, tapi dia harus makan dulu gitu. Jadi semuanya obatnya tuh harus dalam keadaan dia setelah makan ya itu. Dan dia juga kan ada radang sih, pasti ronsen tuh ada radang di bagian yang namanya udah senior kan, ada aja radang sendi. Kita aja kalau udah pada senior kan pasti ada radang-radang sendi, aduh ngilu-ngilu gitu kan. Nah dikasih lapar, ada rasa nyeri kan, jadi obatnya ya yang tadi itu tuh kan kayak obat manusia ya, sebenarnya obat manusia sih ya sebenarnya ini ya, sama ini deh tuh ya kan gitulah. Jadi ya kalau misalnya punya binatang tuh kayak kita punya apa ya, punya anak ya enggak sih. Kalau sakit kepikiran ya kan, mau apa-apa nggak enak itu. Jadi ya makanya kemarin aku nggak sempat nonton drakor, nggak sempat, jadi aku sibuk ini aja ngobatin. Dan aku harus tidur bareng dia, takutnya dia tuh karena kepalanya miring, kondisi badannya lagi nggak benar, dia kadang-kadang jalannya agak sempoyongan, kadang ngekicil gitu, jatuh gitu. Jadi aku harus tidur bareng dia dulu gitu, nemenin lah. Misalnya pas bangun, oh dia mau pipis nih, aku langsung angkat, nanti dia jalan sendiri cari tempat pipis. Misalnya pas dia pipis udah duduk ya, aku langsung ini, aku bawain ke tempat kayak empuk kayak bantal gitu, tapi aku ini dulu, lap dulu alat kelaminnya biar kering kayak gitu. Nah pas itu kan pas habis dari dokter itu ya ceritanya, pas lagi konvoy itu Persib kan, gila padat banget dan seru asli pada ngerayain lah Persib juara, pada pakai baju Persib. Seandainya aku pakai ya kayaknya seru gitu, bawa bendera gitu ya, tapi aku bawa doki, lagi sakit lagi ya kan, kasihan jadinya itu. Dan pas jalan tuh sempet pada apa salaman, pada tos-tosan gitu. Ih seru deh kemarin itu, seru lah pokoknya. Bandung jadi biru semua, konvoy gitu keren seperti itu ya. Dan kemarin ada yang pengen aku gambar ya. Gambar apa ya gitu. Jadi itu cerita seputar doki aku yang lagi sakit ya. Semoga minta doanya biar cepet sembuh ya, soalnya dia tuh sesepuh sih sebenarnya. Jadi doki aku tuh jadi tinggal 2 sih, tinggal 2. Yang satu masih adiknya lah bisa dibilang gitu, alhamdulillah oke. Kalau waktu adiknya waktu kemarin tuh sempat ngegetar badannya, tapi udah mendingan. Kalau yang ini ngegetar, tapi udah ngegetar kepala dia, aku jadi miring ya itu. Semoga ini biar nafsu makannya bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan kakinya bisa kuat ya. Kuat sih sebenarnya, cuman lemas aja gitu. Kepala dia kan miring, jadi kepuyeng kan, mau makan miring juga serba puyeng kayak orang vertigo, tau kan. Kita juga kadang-kadang kan, pernah nggak kamu pas bangun atau apa kepala dunia tuh kak ngeliat ke rumah tuh kayaknya pada muter, semua dunia tuh muter, pernah nggak ya seperti itu kan. Lalu ada ranjang atau apa tuh pas kita tidurin tuh kayaknya semua tuh muter, pernah mungkin kayak gitu ya gitu. Tapi untungnya kepala kita ya alhamdulillah gitu ya. Kalau doki aku agak miring, dan ini kasus pertama doki aku mengalami kepala miring aneh ya. Ya semoga cepat sembuh ya. Di kamar apa aku hari ini ya oh karakter ini aja yang cewek tadi yang Blood Rain ya, dari game vampir. Kamu tahu nggak? Kalau kamu belum tahu, kamu bisa search saja di Google atau di YouTube siapa sih Jeje Blood Rain. Aku paling suka Blood Rain tuh yang di PS2 deh, yang di PS2. Waktu dulu aku punya lo PS2 tapi dijual, sayang kan.
Aku ya kalau konsol aku paling suka PS2 loh, sama PS1 ya. Meskipun sekarang ada PS3, PS4, PS5, PS dan lain-lain, tetap PS1, PS2. Soalnya konsol memori lah itu, indah memorinya gitu. Kalau PS1 ingat waktu dulu tuh apa, dibeliin sama almarhum papi aku kan, PS1 itu pas lagi ngetrennya PlayStation gitu, dibeliin lah PS1. Ya seneng lah, gamenya kok keren, kok 3D gitu kan. Kalau Nintendo kan 2 dimensi, kok ini kok 3D keren banget gitu kan. Nah udah gitu belilah itu gamenya. Aku ingat dulu PS1 tuh game pertama aku ya, game Tekken itu. Pertama itu aku game PS1. Kalau PS2 yang favorit aku pertama kali game PS2 aku apa ya, Tomb Raider kayaknya. Itu. Dan waktu dulu ya, waktu zaman sekolah kan suka beli game-game kan sampai numpuk, sampai pernah dimarahin sama almarhum papi aku. Ini game mau digimanain, ini numpuk jadi sampah kayak gitu. Ya biasa waktu dulu kan gak ngerti ya, ada duit beliin gitu. Soalnya seru aja gitu beli game tuh ya. Tapi gak semua gamenya ditamatin sih, cuman pengen punya doang kayak gitu. Ya seperti itu. Makanya kalau sekarang kalau ada kayak game-game baru gitu, aku cuma nonton lewat YouTube aja gitu. Soalnya kan harga konsol tuh lumayan maharani kan. Gitu kan, bukan ratusan ribu lagi ya konsol tuh. Tapi kalau PS2, PS1 harganya ratusan ribu ya. Kalau waktu dulu kan juta-jutaan ya PS1, PS2 ya. Kalau sekarang kan ratusan ribu gitu ya. Misalnya kalau aku ada rezeki lagi ya, duit dingin lah, aku pengen beli tuh game apa, konsol ya. Kalau disuruh pilih, aku pengen beli game konsol PS2 gitu. Kalau PS1 aku biasa mainnya di PSP, biasa di mod gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau game ya, kita jadi ngomongin game ya, meskipun ini kayak game cewek Blood Train pengisap vampir itu aku suka dia. Tapi kalau game all the time aku paling suka tuh Resident Evil, Tomb Raider itu. Coba kalau Blood Train dibikin lagi versi yang bagusnya gitu ya, cuman developernya kayak udah ngasal bikinnya tuh, udah gak serius lah. Padahal karakternya bagus loh si Blood Train ini ya. Pernah ada filmnya, tapi kok aneh, kayak gak sesuai aja gitu sama karakter si Blood Train, terlalu realistik gitu. Tuh. Sebenarnya mah kalau game mah para developer tuh jangan bikin karakternya terlalu realistik. Soalnya kan game kan sesuatu yang bukan imajinasi ya kan. Jadi kalau main game tuh biar kita keluar dari dunia nyata dulu untuk relaksasi. Jadi kalau bisa bikin karakter game tuh ya lebih fun lah. Ya misalnya karakter cewek jadi lebih bahenol, karakter cowok jadi cakepnya super ganteng parah ya kan. Soalnya itu yang dicari, biar para gamer tuh main game tuh enak gitu, enjoy ya kan. Kayak kalau game Android itu apa, Love, Death and Space kan, yang pemainnya rata-rata tuh cewek ya, soalnya karakter cowoknya ganteng banget kan. Itu kalau di handphone aku main itu gak
Vivo Y69 langsung mati itu, gak akan hidup itu, ya kan? Kalau handphone kamu mainin ini nggak, Love Deep and Space, mainin nggak? Kalau mainin seru nggak tuh? Pasti kalau yang mainin ini ya senang adegan intimnya, ya kan? Ada kan adegan buka-bukanya, tapi nggak buka sampai porno banget, enggak, cuman mengiming-imingi ya. Kalau aku lihat di media sosial sih cuman mengiming-imingi ya, telanjang dada si cowoknya tuh. Oh, gimana cewek-cewek nggak pada kengsem tuh ya? Dan mungkin ada juga yang cowok yang main juga ya, gitu. Seperti itu. Nah, kalau ini game aku sempat sih aku tamatin waktu zaman PS2 waktu itu. Tuh, aku nggak hafal ya, udah lamanya aku nggak main game Blue Trend. Jadi ya kayak gini lah kira-kira desainnya tuh. Aku tambahin darah di mulutnya kan, soalnya dia vampir gitu. Ada suara kereta api ya tuh. Waktu kemarin ada yang komen, "Kak melukis." Melukis pakai apa, Bu? Pakai kuas, pakai kanvas gitu ya, kayak siapa sih Bob Ross itu ya, pelukis kayak ala-ala ASMR. Dia lukisannya bagus ya, dia lebih dominan ke gunung sama pemandangannya. Aku suka itu, tapi aku belum bisa ngelukis sampai di kanvas gitu ya. Kira-kira kayak gini lah karakternya. Aku kasih tambahin ini deh, kelelawar. Ya, gini kan ya. Oh ya, waktu kemarin konvoy Persib, bagi kamu yang di Bandung, kamu ikutan konvoy nggak? Seru ya gitu ya. Aku kebawa ikut ya karena ya ke pet shop kan, jadi sambil nonton gitu, seru aja, cuman macet bener. Seperti itu. Gimana menurut kamu, baguskah nih karakter game cewek Blood Rain yang cewek vampir tuh? Baguskah? Ada yang pernah mainin gamenya? Mbak Henol kan mirip lah bajunya kayak yang tadi kan, itu seperti itu ya. Dan apa yang ingin Angel katakan pada hari ini? Gitu. Kita adu-adu dulu seperti biasa ya. Oh ya, makasih banget yang udah merekomendasikan drakor. Kemarin tuh ada yang rekomendasikan kalau pengen healing yang lucu, dia rekomendasikan 3 judul itu udah aku save judul-judulnya ya. Soalnya aku lagi kelarin Taxi Driver dulu. Jadi kan kalau nonton drakor tuh harus 1 judul dulu kelarin biar aku dapat feel dari karakter para pemain. Kalau aku nonton yang serentak beberapa judul udah buyar, nggak akan bener aku. Maksudnya biar fokus dan berkesan aja pas udah kelar nonton gitu. Aku paling berkesan itu ya drakor ya, pertama nonton Dr. Cha itu keren, itu aku suka sampai sekarang ya. Ya kita lihat tek. Perundungan, penyerangan, dan intimidasi. Ayo, kenapa ini kamu? Mungkin ada persaingan di tempat kerja, di tempat kuliah, tempat studi, ataupun dimanapun.
lagi sedang ada masalah ya. Semoga kamu bisa ngadepinnya ya. Apa? Siapa ini yang kayak gini nih? Tuh, Melo tuh pengen ngertiin, pengen dimanja. Aku pengen dimanja. Waduh, pengen berduaan sama dirimu sayang ya. Itu Mimi Pipi ya. Lagunya siapa sih? Siti Badriah ya. Kamu fansnya Siti Badriah gitu. Tuh, siapa yang pengen dimanja-manjaan tuh ya kan. Emang sih dikala kita kalau lagi ada masalah kan, kita butuh seseorang yang, sebab kita butuh untuk jadi manja, pengen dimengerti. Teman bersandar, teman curhat itu perlu, itulah diperlukan ya kan. Emang kalau ada masalah bikin kita jadi galau ya, itu sih emang bener. Apalagi kalau dia menyerangnya. Tuh, bagus ya gambarnya, keren ya. Si dia sukses membuatmu jatuh cinta. Siapa ayo yang sedang terkena perundungan penyerangan cinta? Ayo siapa yang tiba-tiba ini cowok ini cewek kok coba bener gitu kan, yang bikin tiap hari tuh jadi kebawa kepikiran gitu kan. Ya kan, berarti dia orangnya charming ya. Ya siapa tahu kamu berjodoh dengan si orang itu yang dimana kamu ingin dimanja ya kan. Apalagi misalnya lagi ada masalah galau dan kita punya kecengan gitu kan, lucu deh kalau manja-manjaan sama dia kan ya gitu ya. Semoga hubungan kamu berhasil, amin ya. Ya jodoh gak kemana, bener gak begitu? Oke, paling gitu aja untuk hari ini ya. Dan apapun kondisimu, jangan